Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Dengan dukungan ini, P3 resmi berkoalisi dengan Gerindra menghadapi pemilu presiden Juli mendatang. Sejauh mana koalisi P3 Gerindra mempengaruhi peta koalisi parpol dalam menghadapi pemilu presiden? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan pengamat politik LIPI Siti Zuhroh. Mbak Wi, ini langsung saja beberapa waktu yang lalu, Surya Dharma Ali langsung menegaskan bahwa P3 mendukung Prabowo. Nah, ini bagaimana peta koalisi di Pilpres nanti kira-kira menurut Anda? Iya, ini kelihatan sekali ya. Jadi bahwa sejak awal P3 merapat ke Gerindra. Dan meskipun ternyata ada katakan mosi tidak percaya atau mungkin ada gugatan di internal P3, justru pimpinan DPP P3 melakukan semacam keputusan bahwa ini orang-orang tertentu dipecat dan diberhentikan sebagai kader. Ini luar biasa. Oke, itu yang disampaikan, tapi kita tidak tahu sebenarnya yang di dalam apakah betul-betul ini bulat P3 ataukah ini hanya personal ketua umum ya, karena ketua umum mengesankan seolah-olah bisa berjalan sendiri. Yang penting dipastikan adalah institusionalis, secara institusi partai adalah sungguh-sungguh memang sudah itu keputusan final dari P3. Ya, artinya Mbak Wi ingin mengatakan bahwa oke, secara instansi mereka bergabung dengan Gerindra, tapi warga P3 sendiri itu belum tentu akan memilih karena ada Prabowo 20 dan pasangannya nanti. Betul, karena ada 26 DPW yang menggugat gitu ya, kehadiran dan itu belum selesai, masalahnya belum selesai. Bukannya kemarin sudah salaman, kalau nggak salah itu sudah berbaik-baikan, islah lah ceritanya kayak gitu, itu belum ya? Belum, kelihatannya sampai semalam kita membahas tentang itu dalam satu stasiun TV menunjukkan bahwa sebetulnya masih ada friksi itulah. Ini yang harus dituntaskan oleh P3, tapi kalau lalu seolah-olah mengesankan ini waktu berkejaran dengan waktu, mereka berpacu dengan waktu, silakan saja. Tapi apakah ini nanti akan diikuti oleh grassroots? Jangan sampai ada satu katakan kesepakatan yang hanya mengesankan adalah ketua umum yang ingin gitu ya. Karena ini adalah P3 ini partai politik. Partai politik berarti pilarnya demokrasi, bukan ketua umum sebagai owner ya, bukan pemilik tunggal. Di bawah-bawahnya gitu. Itu yang mayoritas itu yang harus menjadi penentu. DPW, DPD ini luar biasa ininya ya, pengaruhnya. Di satu sisi ini Gerindra menjadi apa namanya, dalam tanda kutip mungkin senang dengan adanya pengakuan ini, ada deklarasi ini. Tapi di sisi lain, apakah Anda melihat ini terlalu terburu-buru bagi P3 mendeklarasikan ini? Betul sekali. Jadi kita melihatnya dengan adanya friksi dan keluar ya, sudah terlanjur keluar friksi silang pendapat itu dan katakan publik sudah membaca itu, mestinya publik juga diberikan informasi terakhir bahwa sudah solid, sudah tidak ada masalah, bahkan tidak ada mosi tidak percaya itu sudah kita lakukan islah, dan ternyata pemberhentian atau katakan penalti bagi beberapa pimpinan di DPW itu tidak terjadi, tapi kita tidak mendengarkan itu. Jadi berarti memang masih merupakan api dalam sekam di dalam P3 itu. Ini yang menurut saya harus diklarifikasi. Mbak Wi, dan juga pemirsa, kita akan mencoba untuk mereview kembali, menyimak kembali pernyataan dari Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali terhadap dukungannya ke Prabowo. Mekanisme dan prosedur yang ada dalam Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan dukungan ini adalah dukungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dukungan yang bisa menjadi penguat, pendorong bagi Pak Prabowo Subianto lebih bersemangat memenangkan Pilpres Juli 2014 yang akan datang. Akhirnya, kepada segenap seluruh bangsa Indonesia, saya menghimbau Pak Prabowo adalah pilihan yang tepat. Oleh karenanya, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dalam Pilpres yang akan datang. Pak Surya Dharma Ali menyatakan keinginannya untuk menyampaikan dukungan secara terbuka
kepada diri saya dalam pencalonan saya sebagai Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2019.